Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita yang dulu dikenal karena dedikasinya yang tak tergoyahkan dalam menyebarkan Bible, mendekati orang-orang dari berbagai latar belakang agama dengan satu tujuan, untuk membawa mereka menuju kebenaran yang diyakininya sebagai satu-satunya jalan menuju keselamatan. Mariana, seorang Kristen yang taat dari Portugal, pernah berada di garis depan misi ini, mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan pesan Kristus ke seluruh dunia. Dia menavigasi lautan kebencian terhadap Islam, menganggapnya sebagai ancaman bagi iman yang sangat dia junjung tinggi. Tetapi siapa yang bisa membayangkan bahwa di tengah semangatnya yang membara, Mariana akan memulai perjalanan spiritual yang akan mengubah segalanya. Sebuah perjalanan yang akhirnya membawanya kepada Islam, agama yang dulunya dia tentang dengan sepenuh hati dan jiwanya. Bagaimana mungkin seorang penginjil yang gigih, yang dulunya melihat Islam sebagai musuh, sekarang justru memeluk agama ini? Kisah Mariana adalah kisah transformasi yang tak terduga, sebuah kisah pencarian kebenaran yang melampaui prasangka dan kebencian. Mari kita telusuri lebih dalam perjalanan luar biasa Mariana menuju Islam. Mariana lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen yang taat di Portugal. Sejak usia muda, dia terlibat dalam berbagai kegiatan gereja dan dengan penuh semangat mengabdikan dirinya untuk menyebarkan ajaran Kristus. Dedikasinya tidak terbatas pada komunitasnya sendiri. Mariana merasa terpanggil untuk membawa Bible ke seluruh dunia, termasuk kepada komunitas Muslim, yang dia pandang sebagai medan pertempuran spiritual yang paling menantang. Mariana percaya bahwa Islam adalah ancaman bagi kebenaran Bible, dan dia bertekad untuk menyelamatkan sebanyak mungkin jiwa dari pengaruh apa yang dianggapnya sebagai agama yang salah. Dalam pandangan Mariana, Islam bukanlah agama yang membawa kebenaran. Dia memandang ajaran Islam dengan kecurigaan dan kebencian. Setiap kali dia bertemu dengan Muslim, dia merasa terdorong untuk membuktikan bahwa keyakinan mereka salah dan bahwa hanya Bible yang dapat membawa mereka kepada keselamatan sejati. Mariana bahkan terlibat dalam debat panjang dengan Muslim, mencoba meyakinkan mereka untuk berpindah agama. Namun, meskipun keyakinannya kuat dalam misinya, benih keraguan mulai tumbuh di dalam dirinya. Segalanya mulai berubah ketika Mariana memutuskan untuk membaca Al-Quran dengan satu tujuan, menemukan kelemahan yang bisa dia gunakan dalam usahanya membuktikan bahwa Islam adalah agama yang salah. Tetapi sebelum dia memulai, Mariana melakukan sesuatu yang tidak biasa. Dia berdoa kepada Tuhan untuk petunjuk. Dalam doanya, Mariana meminta Tuhan untuk menuntunnya menuju kebenaran, meskipun pada saat itu dia sangat membenci Islam dan segala sesuatu yang berhubungan dengannya. Ketika Mariana membuka Al-Quran untuk pertama kalinya, dia merasakan sesuatu yang berbeda. Dia tidak menemukan apa yang dia harapkan, argumen lemah atau kontradiksi yang bisa dia serang. Sebaliknya, dia menemukan ayat-ayat yang terasa kuat dan penuh makna. Salah satu ayat yang paling menyentuhnya adalah Al-Quran Surah Az-Zumar ayat 22, yang berbicara tentang Allah yang memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Ayat ini membuat Mariana merenung dan mempertimbangkan kembali semua prasangkanya terhadap Islam. Bagaimana mungkin sebuah kitab yang telah lama dia benci bisa begitu menyentuh hatinya? Keputusan Mariana untuk memeluk Islam tidak hanya mengejutkan dirinya sendiri, tetapi juga semua orang di sekitarnya, terutama para pengikutnya di media sosial. Mariana sangat dikenal di TikTok, di mana dia sering berbagi konten tentang agama Kristen dan keyakinannya yang kuat. Ketika berita tentang pindah agama ke Islam menyebar, banyak pengikutnya yang merasa kecewa dan marah. Mereka merasa dikhianati oleh seseorang yang mereka pandang sebagai pemandu spiritual. Beberapa bahkan meragukan ketulusan dan pengetahuannya tentang agama Kristen, menuduhnya tersesat dan mendesaknya untuk kembali mempelajari Bible. Namun, Mariana tidak mundur. Dia menjelaskan bahwa keputusannya untuk memeluk Islam bukanlah hasil dari debat atau percakapan singkat dengan seseorang, tetapi hasil dari proses panjang yang melibatkan pencarian spiritual yang mendalam selama lebih dari setahun. Keputusan saya untuk masuk Islam bukanlah hasil dari debat 4 jam, seperti yang orang pikirkan. Semuanya dimulai perlahan sekitar setahun yang lalu ketika saya mencoba mengajarkan Bible kepada sekelompok Muslim di Portugal, katanya. Mariana mengenang awal perjalanannya menuju Islam ketika pertama kali mulai berinteraksi dengan sekelompok Muslim di Portugal.
Disinilah dia pertama kali mendengar penjelasan tentang siapa Yesus dalam Islam, siapa Allah, dan apa yang sebenarnya diajarkan oleh Islam. Semua ini adalah konsep baru baginya, karena dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Mariana, yang awalnya datang untuk menantang keyakinan mereka, mendapati dirinya tertarik untuk belajar lebih banyak. Selama setahun berikutnya, Mariana terus mendalami ajaran Islam, bukan untuk membuktikan bahwa Islam salah, tetapi untuk memahami mengapa begitu banyak orang merasa damai dengan iman ini. Dia mulai mempelajari tafsir Al-Quran, hadits, dan sejarah Islam dengan pikiran yang terbuka. Semakin banyak yang dia pelajari, semakin banyak kebenaran yang dia temukan yang sebelumnya dia tolak. Mariana bahkan mulai berpuasa dan berdoa kepada Tuhan untuk petunjuk, meskipun saat itu dia belum memutuskan untuk menjadi seorang Muslim. Perjalanan Mariana menuju Islam adalah proses yang bertahap dan penuh tantangan. Dia harus menghadapi kebingungan, keraguan, dan perlawanan dari dirinya sendiri dan orang-orang di sekitarnya. Namun, setiap langkah yang dia ambil semakin memperjelas keyakinannya bahwa Islam adalah kebenaran yang telah dia cari. Dia menyadari bahwa semua argumen yang dulu dia gunakan untuk menentang Islam tidak lagi relevan. Tidak ada lagi yang bisa Anda tunjukkan kepada saya, karena saya dulu seperti Anda, mencoba membuktikan bahwa Islam salah, tetapi akhirnya saya memeluknya, katanya. Semua yang Anda tunjukkan kepada saya sudah pernah saya lihat, jadi itu tidak ada gunanya, tambahnya. Setelah perjalanan spiritual yang panjang dan berliku, Mariana akhirnya membuat keputusan tegas untuk memeluk Islam. Dia menyadari bahwa Islam adalah agama yang benar, dan dia tidak bisa lagi menyangkal kebenaran yang telah dia temukan. Mariana tidak hanya puas dengan keyakinannya sendiri, tetapi juga merasa terpanggil untuk membagikan pesan ini kepada orang lain. Dia mendesak semua orang, termasuk mantan pengikutnya, untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa dan mengikuti jalan yang benar. Dalam pesan terakhirnya kepada mereka yang meragukan keputusannya, Mariana menekankan bahwa dia telah menemukan kebenaran dalam Islam dan bahwa dia tidak akan berpaling dari jalan yang telah dia pilih. Saya percaya bahwa Islam adalah kebenaran, dan saya mendesak kalian semua untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa, katanya. Keputusan Mariana untuk menjadi seorang Muslim bukanlah hasil dari debat atau tekanan eksternal, tetapi buah dari pencarian kebenaran yang tulus dan mendalam. Saudara-saudariku, dalam perjalanan Mariana menuju Islam, kita dapat belajar banyak pelajaran penting dari berbagai aspek Islam yang sangat memengaruhi pandangannya, dan akhirnya membawanya untuk memeluk agama ini. Beberapa hal utama yang dipelajari Mariana meliputi: pertama, konsep ketuhanan dalam Islam. Dalam Islam, konsep ketuhanan sangat penting dan menjadi dasar iman seorang Muslim. Mariana, selama pencarian spiritualnya, memperhatikan aspek ini dengan serius, terutama karena perbedaan signifikan antara ajaran Islam dan Kristen mengenai Tuhan. Saudara-saudari, salah satu aspek penting dari konsep ketuhanan dalam Islam adalah tauhid, yaitu keyakinan akan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid adalah inti dari konsep ketuhanan dalam Islam, yang mengajarkan bahwa Allah adalah satu, unik, dan tidak ada yang setara dengannya. Penolakan terhadap syirik. Satu konsep penting yang harus kita pelajari adalah syirik, yaitu menyekutukan Allah dengan sesuatu. Syirik dianggap sebagai dosa terbesar dalam Islam karena merusak prinsip keesaan Allah atau tauhid. Ini termasuk menyembah apapun selain Allah atau meyakini bahwa Allah memiliki sekutu, anak, atau pasangan. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep Trinitas dalam Kristen, di mana Tuhan dipahami sebagai 3 pribadi, Bapa, Anak atau Yesus, dan Roh Kudus. Dalam Islam, menempatkan apapun atau siapapun sebagai sekutu Allah adalah pelanggaran serius terhadap keesaannya dan menghancurkan esensi tauhid. Islam mengajarkan bahwa Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran, Surah Al-Ikhlas, ayat 3, yang secara langsung menolak konsep Trinitas. Allah sebagai pencipta dan pemelihara. Dalam Islam, Allah adalah pencipta dan pemelihara seluruh alam semesta. Segala sesuatu yang ada, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, diciptakan dan diatur oleh Allah. Tidak ada yang terjadi di alam semesta tanpa izinnya, dan segala sesuatu akhirnya kembali kepadanya. Keyakinan ini memberikan pandangan holistik tentang ketergantungan semua ciptaan pada penciptanya.
ketinggian dan kedekatan Allah. Dalam Islam, Allah adalah zat yang maha tinggi dan transenden, namun pada saat yang sama, Dia sangat dekat dengan hamba-hambanya. Meskipun tidak ada yang bisa dibandingkan atau menyerupai Allah, Dia selalu hadir dan mengetahui setiap detail kehidupan ciptaannya. Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat 186, menekankan bahwa Allah sangat dekat dengan hamba-hambanya, mendengar doa-doa mereka, dan menjawab sesuai kehendaknya. Keunikan dan kekhususan Allah. Konsep bahwa Allah itu unik, tanpa sekutu, pasangan, atau anak, adalah pemahaman yang berbeda dengan perspektif Kristen. Dalam Islam, Allah tidak terikat oleh konsep-konsep manusia seperti kelahiran, hubungan, atau kematian. Allah adalah abadi dan tidak dibatasi oleh waktu dan ruang, berbeda dengan konsep inkarnasi dalam Kristen. Tauhid dan keselamatan. Dalam Islam, keselamatan spiritual seseorang sangat terkait dengan keyakinannya pada keesaan Allah. Keselamatan di dunia ini dan di akhirat dicapai melalui pengakuan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusannya, dikenal sebagai syahadat. Menolak syirik dan mempraktikkan prinsip-prinsip tauhid adalah jalan menuju rahmat dan ampunan Allah. Kedua, peran Yesus dalam Islam. Yesus atau Isa Al-Masih dalam Islam memiliki posisi yang sangat dihormati sebagai salah satu nabi besar, berbeda dari konsep ketuhanan yang Mariana pelajari dalam Kristen. Dalam Islam, Isa tidak dianggap sebagai Tuhan atau anak Tuhan, melainkan sebagai utusan Allah yang diutus untuk menyampaikan pesannya kepada Bani Israel. Isa adalah bagian dari rangkaian nabi yang diutus untuk menegakkan monoteisme, menyembah hanya Tuhan yang Maha Esa, sebuah konsep yang sangat berbeda dengan Trinitas dalam Kristen. Salah satu aspek yang paling mengejutkan bagi Mariana adalah memahami bahwa Isa dalam Islam adalah seorang nabi yang diberkati dengan mukjizat. Namun, semua mukjizat ini terjadi atas izin Allah. Mukjizat Isa termasuk kelahiran mukjizat dari Maryam tanpa ayah, berbicara sebagai bayi, menyembuhkan orang sakit, dan bahkan membangkitkan orang mati. Namun, semua ini dipandang sebagai tanda kekuasaan Allah, bukan sebagai bukti ketuhanan Isa. Islam juga menolak konsep penyaliban dan penebusan dosa yang menjadi pusat dalam Kristen. Al-Quran mengajarkan bahwa Isa tidak disalibkan tetapi diangkat oleh Allah ke surga. Sementara orang-orang dibiarkan percaya bahwa Isa telah disalibkan. Oleh karena itu, Islam menolak gagasan bahwa keselamatan umat manusia bergantung pada pengorbanan Isa dan menekankan tanggung jawab individu setiap orang untuk bertobat dan beriman kepada Allah. Selain itu, Islam mengajarkan bahwa Isa akan kembali pada akhir zaman. Kembalinya ini bukan untuk tujuan penebusan, melainkan untuk menegakkan keadilan, mengalahkan Dajjal atau Antikristus, dan membimbing umat manusia kembali untuk menyembah Tuhan yang Maha Esa. Hal ini menegaskan bahwa peran Isa dalam Islam tetap sebagai nabi yang setia pada monoteisme hingga akhir zaman. Bagi Mariana, pemahaman ini memberikan perspektif baru yang signifikan. Dalam Islam, Isa dihormati bukan sebagai anak Tuhan, melainkan sebagai utusan Allah yang memainkan peran penting dalam sejarah keselamatan umat manusia. Ini memberi Mariana pandangan yang lebih logis dan konsisten tentang hubungan antara Tuhan dan para nabi, yang semuanya menegaskan kembali keesaan Allah dan kewajiban manusia untuk hanya menyembahnya. Konsep ini sangat kontras dengan ajaran Trinitarian yang sebelumnya diyakini Mariana, di mana Yesus dianggap sebagai bagian dari keilahian. Memahami bahwa Islam juga menghormati Yesus, tetapi dalam kerangka monoteisme yang ketat, membuat Mariana lebih nyaman dengan ajaran Islam yang menjaga kemurnian keesaan Tuhan tanpa kompromi. Akhirnya, pengetahuan baru ini tentang Isa Al-Masih membantu Mariana dalam proses penerimaan Islam. Dia melihat bahwa Islam menawarkan pandangan yang konsisten dan penuh hormat tentang Isa tanpa melanggar prinsip dasar tauhid. Ini menjadi salah satu alasan utama yang meyakinkan Mariana untuk memeluk Islam, agama yang menurutnya lebih jelas dan lebih logis dalam konsep ketuhanannya. Ketiga, pesan dan ajaran Al-Quran. Selama mempelajari Al-Quran, Mariana menemukan bahwa kitab suci ini menawarkan panduan komprehensif tentang kehidupan, moralitas, dan spiritualitas. Ajaran Al-Quran tidak hanya membahas bagaimana manusia harus menyembah Tuhan, tetapi juga memberikan petunjuk praktis tentang cara menjalani kehidupan dengan integritas, kejujuran, dan rasa tanggung jawab.
Al-Quran menekankan pentingnya keadilan, kasih sayang, dan kesabaran dalam menghadapi tantangan hidup serta menyoroti hubungan erat antara tindakan manusia dan konsekuensinya, baik di dunia ini maupun di akhirat. Mariana terkesan dengan bagaimana Al-Quran menggabungkan panduan spiritual dengan etika praktis dalam berbagai aspek kehidupan. Selain itu, Al-Quran memberikan jawaban atas banyak pertanyaan mendasar yang Mariana miliki tentang kehidupan dan hubungannya dengan Tuhan. Misalnya, dia menemukan penjelasan tentang tujuan hidup manusia, yaitu untuk menyembah Allah dan menjalankan peran sebagai khalifah di bumi, menjaga dan melestarikan ciptaan Allah. Al-Quran juga membahas asal-usul manusia, penciptaan alam semesta, dan takdir, menawarkan pemahaman mendalam tentang bagaimana manusia harus berinteraksi satu sama lain dengan lingkungan dan dengan Allah. Melalui ayat-ayatnya, Al-Quran menjelaskan bahwa kehidupan adalah ujian di mana manusia diberikan kebebasan untuk memilih jalan yang benar atau salah, dan akhirnya akan dimintai pertanggungjawaban atas pilihan mereka. Mariana juga tertarik pada bagaimana Al-Quran mengajarkan hubungan yang dekat dan pribadi antara manusia dan Tuhan. Al-Quran menekankan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, selalu dekat dengan hamba-hambanya, mendengar doa-doa mereka, dan membimbing mereka yang dengan tulus mencari kebenaran. Al-Quran mendorong para pengikutnya untuk terus terhubung dengan Tuhan melalui doa, zikir, dan refleksi, menanamkan keyakinan bahwa segala sesuatu terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Mariana, ajaran-ajaran ini menawarkan kedamaian dan kepastian yang mendalam, memberikan dasar spiritual yang kuat untuk menghadapi tantangan hidup. Keempat, praktik ibadah dalam Islam. Mariana mempelajari berbagai bentuk ibadah dalam Islam seperti salat, puasa, zakat, dan haji. Dia tidak hanya mempelajari teori di balik ibadah-ibadah ini, tetapi juga mencoba mempraktikkannya, seperti berpuasa selama Ramadan. Pengalaman ini membantunya merasakan hubungan spiritual yang lebih dekat dengan Tuhan. Kelima, kesaksian dan pengalaman hidup Muslim. Selama 1 tahun, Mariana terlibat dalam diskusi dengan umat Islam dan mendengarkan langsung pengalaman hidup mereka. Dia belajar tentang bagaimana Islam dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari dan bagaimana nilai-nilai Islam seperti keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan diterapkan. Keenam, nilai-nilai etika dan moral dalam Islam. Mariana juga mendalami nilai-nilai etika dan moral dalam Islam yang menurutnya sangat kuat dan memberikan panduan yang jelas untuk kehidupan. Ini termasuk pentingnya kejujuran, keadilan, kesabaran, dan kepedulian terhadap orang lain. Dengan mempelajari hal-hal ini, Mariana menemukan banyak kebenaran dan harmoni dalam Islam yang akhirnya meyakinkannya bahwa Islam adalah agama yang benar dan layak untuk diikuti. Kisah Mariana adalah contoh nyata bahwa pencarian kebenaran sejati tidak mengenal batas, terlepas dari agama atau keyakinan sebelumnya. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan keberanian untuk menghadapi prasangka, ketulusan untuk mengakui kesalahan, dan kerendahan hati untuk menerima petunjuk ilahi. Bagi Mariana, Islam adalah jawaban atas doanya, jalan yang membawanya dari kebencian menuju kasih sayang, dari kegelapan menuju cahaya. Perjalanannya mengingatkan kita semua bahwa kebenaran tidak selalu mudah ditemukan, tetapi bagi mereka yang benar-benar mencari, kebenaran akan selalu membimbing mereka menuju cahaya yang sesungguhnya. Semoga kisah Mariana menginspirasi kita semua dalam perjalanan spiritual kita masing-masing, dan semoga kita selalu dibimbing menuju jalan yang benar. Sekian dulu video kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.